Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang literasi keuangan dari Sekolah Pasar Modal yang kemarin, yang disusun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi di pasar saham modal Indonesia. Anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Silasaira Putri Maneta, lalu selanjutnya ada Nadine Yusita, terus ada Nafisa Cahaya Firdi, ada Sandy Firmansyah, dan terakhir ada Sufina Putri Rahman. Jadi kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian pasar modal. Pasar modal sendiri ini adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Fungsi pasar modal sendiri itu ada, yang pertama ada sumber pendanaan bagi perusahaan, yang kedua ada sarana investasi bagi masyarakat, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang keempat ada meningkatkan pemerataan kepemilikan aset. Dan lembaga pengawas di sini tuh ada OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan, dan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada tujuan investasi, yaitu investasi dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Tujuan yang pertama itu ada menambah kekayaan atau aset, yang kedua mempersiapkan dana pendidikan, yang ketiga mempersiapkan dana pensiun, yang keempat ada membeli rumah atau kendaraan, yang kelima ada melindungi nilai uang dari inflasi, dan yang terakhir ada mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama saham atau bukti kepemilikan perusahaan. Yang kedua obligasi atau surat utang dengan imbal hasil tetap. Yang ketiga ada reksadana atau dana dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat ada ETF atau Exchange Traded Fund atau gabungan reksadana dan saham. Yang terakhir ada sukuk atau instrumen investasi berbasis syariah. Selanjutnya investasi saham. Saham merupakan instrumen investasi yang paling populer di pasar modal. Investasi saham yang pertama ada menunjukkan kepemilikan perusahaan, yang kedua harga bergerak sesuai kondisi pasar, yang ketiga potensi keuntungan tinggi, yang keempat resiko relatif lebih tinggi dibanding instrumen lain. Contohnya membeli saham atau perusahaan yang terdaftar di BEI. Baik, selanjutnya ada keuntungan saham. Investor dapat memperoleh keuntungan berupa yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan dari seluruh harga jual dan beli saham. Yang kedua ada dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada pertumbuhan nilai investasi, yaitu nilai aset meningkat dalam jangka panjang. Yang keempat ada likuiditas tinggi, yaitu saham mudah diperjualbelikan di bursa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada risiko investasi saham. Risiko investasi saham selain keuntungan terdapat risiko yang perlu dipahami. Yang pertama ada capital loss, yaitu harga jual dan harga beli. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu sulit menjual saham pada harga yang diinginkan. Yang keempat ada risiko perusahaan, yaitu kinerja perusahaan menurun atau mengalami kerugian. Selanjutnya ada analisis investasi. Yang A ada analisis fundamental, menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Indikator yang diperhatikan yang pertama ada pendapatan dan laba, ada laporan keuangan, yang ketiga ada rasio keuangan, yang keempat ada prospek bisnis, dan kelima ada kondisi industri. Yang B-nya ada analisis teknikal. Menganalisis pergerakan harga saham, indikator yang digunakan yaitu yang pertama grafik harga, yang kedua volume transaksi, yang ketiga tren pasar, dan keempat support dan resistance.
Selanjutnya ada cara memulai investasi, langkah-langkah memulai investasi saham. Yang pertama ada membuka rekening dana nasabah (RDN). Yang kedua membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Yang ketiga ada menyetorkan dana investasi. Yang keempat mengunduh aplikasi trading. Yang kelima memilih saham yang sesuai profil risiko. Yang keenam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Dan yang ketujuh memantau portofolio secara berkala. Oke, selanjutnya saya teruskan ada platform Lotus Sekuritas. Platform Lotus Sekuritas itu ada fasilitas yang disediakan seperti desktop application, analisis pasar lebih lengkap, web-based application atau dapat diakses tanpa instalasi, dan mobile application praktis dan fleksibel untuk transaksi kapan saja. Keunggulannya itu masing-masing akses real time, kemudahan transaksi, informasi pasar yang sangat cepat. Slide selanjutnya itu ada tips investasi yang bijak. Yang pertama itu tentukan tujuan investasi seperti tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, kenali profil risiko, konservatif, moderat, atau agresif. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Jangan menaruh seluruh dana pada suatu saham. Ibaratkan jangan langsung all in ke suatu saham gitu. Yang keempat itu ada investasi secara konsisten. Gunakan strategi menabung saham. 5. Hindari FOMO dan rumor. Ambil keputusan berdasarkan analisis. Yang keenam ada terus belajar. Seperti ikuti edukasi dan perkembangan pasar yang berkembang sekarang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pertama itu pasar modal merupakan sarana investasi yang penting bagi masyarakat dan perekonomian. Yang kedua, saham memberikan peluang keuntungan yang menarik namun memiliki risiko yang memiliki risiko intinya. Yang ketiga, ada investor perlu memahami analisis fundamental dan teknikal sebelum berinvestasi. Yang keempat, literasi keuangan membantu masyarakat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima, mulailah berinvestasi sejak dini untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Oke, begitu presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, cukup sekian dari kami. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan mohon maaf juga. Jika ada kerinduan boleh kan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.